يا من صليت بكل الأنبياء يا من في قلبك رحمة للناس يا من ألفت قلوبا بالإسلام. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lufina Lufia. Di sini sebagai host yang akan menemani kalian selama 10 menit ke depan dalam acara Peta Ramadan, Pesan Cinta Ramadan. Di sini bersama Ibu Idatul Masfufah akan membahas tentang tema menarik, hangat, dan teraktual terkait dengan topik kita menyambut bulan Ramadan. Tak terasa, Ramadan semakin dekat. Hanya tunggu hitungan hari saja akan menjumpai bulan Ramadan. Benar begitu, Bu? Ya, benar sekali. Nah, di sini saya ingin bertanya-tanya terkait dengan bagaimana cara kita menyambut bulan Ramadan. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Fia, sebagai host pada pagi hari ini, alhamdulillah, memang benar kita tinggal menunggu hari ya. Cara kita menyambut bulan suci Ramadan itu bisa bermacam-macam gitu Mbak Fia ya. Kalau yang banyak dilakukan para ulama salaf itu untuk menyambut bulan suci Ramadan, yang pertama amalan ikhlas atau niat. Jadi yang pertama itu sebagai umat muslim ketika mau melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan itu hatinya harus benar-benar ikhlas dalam arti gembira, merasa senang dengan datangnya bulan Ramadan. Dengan merasa senang datangnya bulan Ramadan saja, ya kita akan dibebaskan dari api neraka, ya. Karena sebagaimana di dalam hadis dijelaskan, man fariha bidukhuli Ramadan, maka Allah akan membebaskan dari api neraka. Siapa yang gembira dengan atau senang dengan datangnya bulan Ramadan, maka dia akan dibebaskan dari api neraka. Jadi yang pertama kita harus niatnya, amalan ikhlas, niat hatinya untuk benar-benar merasakan hati ini ditata benar-benar senang dengan datangnya bulan Ramadan. Yang kedua, untuk persiapan di bulan Ramadan kita sebagaimana yang diajarkan para ulama untuk melakukan ziarah ke leluhur, ziarah ke guru-guru kita, ziarah kepada para kiai, kepada para aulia, kepada para kekasihnya Allah, yang mana ziarah itu kita memohon kepada Allah agar dengan wasilah kita berziarah, semoga Allah memberikan kita kekuatan, Allah memberikan kita kemudahan sehingga kita bisa menjalankan ibadah puasa dengan sempurna, ya, bisa menjalankan ibadah dengan sempurna. Kemudian yang nomor 3 itu di sini sebagaimana yang ada di dalam hadis bahwasanya di dalam menyambut bulan Ramadan kita jangan lupa untuk saling mengikhlaskan, untuk saling memaafkan satu sama lain, ya. Sehingga karena ini bulan suci, bagaimana kita mensucikan diri kita dulu sebelum kita melakukan ibadah puasa di bulan suci ini. Dengan cara apa? Monggo kita membersihkan jiwa kita dengan cara bertaubat, dengan cara senang dengan datangnya bulan Ramadan, dengan cara berziarah. Kemudian di samping itu kita juga karena ada hubungan dengan sesama manusia, kita bersihkan diri kita dari kesalahan-kesalahan kita terhadap sesama manusia. Sehingga sebelum Ramadan kita sambut Ramadan dengan saling memaafkan, saling meminta maaf kepada saudara, kepada rumah, kepada tetangga, kepada semua. Itu mungkin yang kita lakukan sebelum kita melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, ya, untuk menyambut bulan Ramadan. Jadi gitu nggih. Untuk selanjutnya, mengapa kita harus menyambut bulan Ramadan dengan gembira? Ya, itu tadi sudah saya jelaskan ya kenapa kita harus gembira dengan bulan Ramadan. Karena di dalam hadis juga sudah dijelaskan, man fariha bidukhuli Ramadan, ya tadi sudah saya jelaskan, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu alan niron.
siapa yang gembira dengan datangnya bulan Ramadan, maka jasadnya akan diharamkan untuk masuk neraka, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kita harus senang dengan bulan Ramadan? Karena bulan Ramadan adalah bulan yang suci, bulan yang utama, yang mana di dalam bulan Ramadan ini banyak keutamaan-keutamaan yang bisa kita dapat. Karena di bulan Ramadan ini juga Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan itu di dalamnya diturunkanlah Al-Quran. Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, yakni di satu malam yang mana malam itu adalah khair min alfi syahrin, malam yang lebih baik daripada seribu bulan, yaitu Lailatul Qadar, ya. Itu juga di bulan Ramadan. Kemudian yang nomor 3, bulan Ramadan ini karena siapapun yang beramal di bulan Ramadan, beribadah apapun, amal apapun di Ramadan, pahala akan dilipat gandakan. Sehingga bulan ini sangat menjadi bulan yang dinanti-nanti. Karena bulan yang sangat utama, bulan yang sangat dinanti-nanti, sehingga semua itu rindu dengan kedatangan bulan Ramadan. Karena dengan rindu bulan Ramadan, otomatis ketika akan datang itu kita sudah senang. Alhamdulillah yang kita rindui datang, kan, seperti itu. Jadi itu mungkin kenapa kita senang dengan datangnya bulan suci Ramadan. Insya Allah. Untuk selanjutnya, kegiatan apa yang panjenengan lakukan untuk menyambut selama bulan Ramadan? Saya secara pribadi kita upayakan, karena memang kita itu mau menjadikan teladan siapa kalau kita tidak menjadikan teladan para ulama, ya. Teladan kita para ulama. Jadi kalau saya secara pribadi, alhamdulillah, yang pertama kita mulai dari bulan Rajab kemarin. Begitu datang bulan Rajab, ya, kita sudah menghimbau kepada semuanya, ya juga termasuk pribadi saya, kita menghimbau dengan datangnya bulan Rajab ini, ayo kita perbanyak amaliyah, ya, untuk membersihkan, mensucikan jiwa kita, mensucikan diri kita, mensucikan hati kita dengan memperbanyak amaliyah puasa Rajab, kemudian memperbanyak membaca Al-Quran dan yang lain-lainnya. Kemudian yang kedua, rasa senang kita kepada Ramadan, sehingga saya menyambut bulan Ramadan di samping kemarin di bulan Rajab kita berpuasa, kemudian di bulan Sya'ban pun kita juga alhamdulillah bisa melaksanakan puasa, dan di bulan Sya'ban kita juga melaksanakan ziarah kepada leluhur, kepada para ulama, kepada para guru. Alhamdulillah saya secara pribadi sudah melakukan, dan insya Allah untuk saling memaafkan ini Mbak Fia, yang kita belum bisa silaturahmi ke rumah-rumah saudara untuk meminta maaf, namun sekarang kan sudah ada grup WA, ya. Sementara ini, ya, ini alternatif paling rendah itu kita meminta maaf melalui grup-grup keluarga, grup-grup teman, ya. Grup-grup yang ada itu kita sudah memohon maaf atas salah-salah, sehingga kita berusaha membersihkan diri kita dari salah-salah kepada orang lain. Jadi upaya untuk membersihkan diri untuk menghadapi bulan suci Ramadan, alhamdulillah 3 langkah yang saya sebutkan tadi itu sudah saya lakui walaupun belum maksimal. Mulai dari senang dengan datangnya bulan Ramadan dengan cara mengisi Rajab, mengisi Sya'ban dengan amal-amalia yang baik, kemudian berpuasa dan lain-lain, dan juga termasuk berziarah kepada ulama, kepada leluhur, kepada para kiai. Kemudian juga yang terakhir kita memohon maaf kepada semuanya, saudara, teman, atau siapapun yang kita kenal. Itu Mbak Fia yang sudah saya lakukan. Untuk selanjutnya, adakah doa khusus yang bisa dipanjatkan untuk menyambut di bulan Ramadan dan apa maknanya? Okay. Untuk doa untuk menyambut bulan Ramadan ini ada 3 doa, ya, yang bisa kita ucapkan, karena 2 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan, bulan Rajab itu juga termasuk bulan yang mulia, sehingga di bulan Rajab itu sudah kita memperbanyak doa, Allahumma barik lana fi Rajab
wa sya'bana wa ballighna ramadana. Itu adalah salah satu doa. Allahumma barik lana, ya Allah berikanlah saya berkah, ya, fi Rajab, di dalam bulan Rajab, wa Sya'ban, dan bulan Sya'ban, wa balighna, dan sampaikan kami ya Allah Ramadana, di bulan Ramadan. Jadi sejak bulan Rajab wis nyicil, kita sudah mulai berdoa agar kita nanti bisa menangi, bisa mengikuti atau bisa menjalani puasa di bulan suci Ramadan. Kemudian ada doa yang kedua, itu Allahumma salimna, ya, Allahumma salimni ila Ramadan, yang biasanya dibuat pujian di masjid-masjid itu. Cuman kalau di masjid-masjid itu kan salimna karena orang banyak ya. Tapi ini kalau saya sendiri berdoa sendiri, ini pakai ini karena sendiri. Allahumma salimni ila Ramadan wa salimna li Ramadana, ya, wa tasallamhu minna mutaqabbala. Yang artinya Allahumma salimni, ya Allah antarkanlah saya ila Ramadan, sampai ke bulan Ramadan, ya, wasallimni dan antarkanlah bulan Ramadan ila Ramadan, antarkanlah bulan Ramadan kepada saya ya Allah, watasallamhu, dan antarkanlah kami minni mutaqabbala, antarkanlah amalan-amalan kami ya Allah selama di bulan Ramadan. Ini menjadi amalan yang diterima oleh Allah, itu artinya. Kemudian doa yang bisa yang dibaca, doa yang ketiga untuk menyambut Ramadan yang saya baca, yang kemarin saya tuntunkan ke anak-anak ketika mau pawai Ramadan, ya, Allahumma ahillahu bil amni wal imani wal islami wat taufiqi, ya, wat taufiqi lima tuhibbu wa tarda rabbi wa rabbukallah, ya, yang artinya Allahumma, ya Allah ahillahu, ya Allah berikanlah hilal kepada saya, alaina, ya Allah tunjukkanlah hilal kepada kami ya Allah, dengan bil amin, dengan membawa keamanan, wal imani, dan membawa keimanan, wassalamah, dan membawa keselamatan, ya, kemudian wa taufik, dan membawa pertolongan atau taufik, ya, wa ma tuhibbu wa nardo, dan sebagai sarana agar Allah bisa mencintai kami dan Allah bisa meridhoi kami. Rabbi, engkau adalah Tuhanku, warbuka, dan Tuhanmu adalah Allah. Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Itu adalah doa-doa yang bisa dibaca dan yang sudah saya baca juga sebelum datang bulan Ramadan. Ada 3 doa itu. Untuk selanjutnya, pesan dan harapan untuk bulan Ramadan baik untuk panjenengan maupun umum. Kalau pesan selama bulan Ramadan, yang pertama, karena ini adalah ibadah suci, maka mari benar-benar kita jaga puasa kita. Kita harus bisa menghindari hal-hal nanti yang bisa membatalkan puasa. Karena puasa itu tidak hanya menahan diri dari makan dan minum, tapi juga harus menahan diri dari hawa nafsu. Jadi hal-hal yang nanti bisa membatalkan puasa itu harus kita hindari. Baik membatalkan secara zahir, ya, atau nanti bisa membatalkan secara hikmah dari puasa itu sendiri, ya. Jadi untuk menghindari tidak berbuat maksiat, untuk menghindari tidak melakukan marah, tidak perempuan biasanya kan sudah membuncing orang, menghindari hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Itu yang pertama pesan saya. Apalagi di bulan suci ini, ayo ibadah yang kita lakukan ini benar-benar kita sucikan. Kita sucikan dari hal-hal yang tidak baik. Baik itu hubungannya dengan manusia atau hubungannya dengan pesan yang kedua, karena bulan suci ini adalah bulan yang utama dan kesempatan itu jangan sampai dilewatkan. Karena kita juga tidak tahu Mbak Pia usia kita sampai kapan, ya. Dan lagi seandainya kita pun dikasih Allah usia yang panjang, kita juga tidak tahu kondisinya nanti bisa sehat untuk mengikuti puasa atau enggak. Cuman ya tetap kita berdoa supaya tetap sehat, ya, Ramadan besok bisa sempurna sampai Ramadan berikutnya. Tapi kan kita mumpung ini di bulan Ramadan, yang kesempatan Ramadan yang kali ini tidak usah nunggu Ramadan, kan tidak usah nunggu itu. Yang ada ini
Ayo kita gunakan dengan sebaik-baiknya dengan memperbanyak ibadah, memperbanyak tambahan-tambahan pahala, tambahan-tambahan pahala melalui apa? Menambah amal-amalnya. Yang biasanya sholat sunatnya hanya qobliyah ba'diyah, sekarang ditambah lagi sholat tasbih. Sholat tahajudnya biasanya hanya 2 salam, sekarang ditambah menjadi bersalam-salam, seperti itu ya Mbak Fia. Kemudian baca Al-Qur'annya biasanya hanya 1, 2, 3 lembar, sekarang jadilah 1 juz. Ya, ada penambahan-penambahan ibadah di bulan suci Ramadan. Karena di bulan Ramadan ini pahala kita sangat dilipat gandakan Allah. Ya, itu pesan saya. Kemudian yang satunya apa tadi Mbak Fia? Untuk umum. Ya, ini pesan saya untuk umum. Selanjutnya, selain pesan tadi apa tadi? Pesan dan harapan. Oh ya, harapan kami untuk semuanya yang sedang menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan, semua umat muslim yang sedang menjalankan bulan suci Ramadan, mari kita jaga Ramadan kita sehingga ibadah puasa kita menjadi ibadah puasa yang berkualitas, ya, ibadah puasa yang berkualitas. Karena dengan harapan itu, insya Allah kalau ibadah kita berkualitas, hikmah puasa akan bisa kita dapatkan. Mungkin itu Mbak Fia. Masya Allah. Terima kasih untuk Ibu Ida Mas Pufa atas Sama-sama. jawaban-jawabannya. Berdasarkan yang disampaikan Bu Ida tadi, ternyata bulan Ramadan sangat banyak keutamaannya ya. Jadi, ayo semangat menyambut bulan Ramadan. Sekian dari saya, Sina Lufia. Tunggu episode selanjutnya. Peta Ramadan, pesan cinta Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.